Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas IPAS dari Bu Ratna. Perkenalkan, nama saya Abgan Fesebriada. Perkenalkan, nama saya Randy Sandra. Perkenalkan, nama saya Putra Binur Kantoko. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jogarianto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizza. Di sini kita akan menjelaskan luas batas dan letak wilayah Indonesia. Pertama, mendeskripsikan benteng alam Indonesia. Kedua, menjelaskan karakteristik wilayah Indonesia. Tiga, menjelaskan kondisi wilayah budaya, ekonomi, dan politik. Keempat, menjelaskan kerjasama bilateral dan multilateral. Luas batas dan letak wilayah Indonesia. Letak astronomis dan letak geografis. Indonesia adalah sebagai berikut. Letak astronomis, Indonesia berada pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia: arah utara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia Timur. 2. Arah selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Laut Timur, Samudra Hindia, dan Laut Arafura. 3. Arah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. 4. Arah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Luas wilayah Indonesia adalah sebesar 5.455.675 km persegi dan sebesar 3.544.745 km persegi. Mendeskripsikan benteng alam Indonesia. Lanskap atau bentang lahan disebut juga bentang alam, merujuk pada susunan daerah tanah dan perwakilan visualnya, khususnya seperti yang digambarkan dalam lukisan, foto, video maupun dari pandangan indera penglihatan ketika kita melihat bentang lahan, baik itu pada bentang lahan di daratan, di darat, dan di lautan. Karakteristik wilayah Indonesia. Karakteristik wilayah daerah Indonesia adalah berupa kepulauan dengan relief yang beragam, sedangkan karakteristik wilayah perairan Indonesia adalah memiliki wilayah perairan yang berupa perairan dan laut dengan suhu hangat sehingga banyak terdapat potensi sumber daya alam. Karakteristik wilayah daratan dan wilayah perairan Indonesia berkaitan dengan letak Indonesia secara geologi dan maritim. Bidang politik: sejak awal pendudukannya di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik seperti organisasi politik, organisasi sosial maupun organisasi keagamaan, serta mengganti organisasi tersebut dengan organisasi bentukan Jepang. Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIA yang telah berdiri sejak masa Hindia Belanda. MIA berkembang dengan pesat karena mendapatkan simpati dari masyarakat karena mengancam kepentingan Jepang. Maka MIA dibubarkan pada 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syarul Muslim Indonesia atau MASYUM yang dipimpin oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, kebijakan Jepang secara umum saya dengan negara invernasi lainnya melalui semboyan negara makmur militer terkuat. Jepang memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis militer serta wilayah industri. Untuk itu, Jepang mulai mengeksportasi
segala sumber daya yang tersedia untuk kepentingan perang. Bidang sosial, munculnya sistem Romusa. Selain perekonomian yang terpuruk akibat kebijakan ekonomi perang Jepang, pengerahan tenaga kerja melalui Romusa juga berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Romusa dimobilitas untuk pembangunan saran perang tidak banyak. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.